Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbeda ini, kakak akan menyampaikan ya informasi terbaru mengenai jadwal SKD CPNS tahun 2023 di Kota Makassar. Karena apa? Karena pada sore tadi ya, yakni sekitar jam 4 ya, jam 16.00 WITA itu terjadi badai yang mengakibatkan lokasi untuk tes yang berada di CPI itu beberapa rusak dan tidak bisa digunakan untuk tes atau untuk lokasi CAT, CPNS maupun P3K tahun 2023. Jadi kakak akan mau bahas kira-kira di mana lokasinya dan kira-kira kapan untuk pelaksananya, karena otomatis di hari besok akan ditunda dan itu informasinya sudah valid. Nah, untuk lebih jelasnya kakak akan bahas di video kali ini. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Nah, sebenarnya informasi ini ya mengenai BKN ya, BKN Official Makassar itu memberitahukan bahwa di sini ya, teman-teman boleh mencari informasinya yang sudah valid ya, diinformasikan di BKN Go ID Official ya. Nah, sebelum masuk pembahasan, kakak mau menjelaskan untuk masa sanggah itu tanggal 25 November ya. Jadi masih ada hari tanggal besok ya, 24 sama tanggal 25 itu masih ujian, masih ada 2 hari. Akan tetapi untuk yang lokasi yang di Makassar, yakni untuk tes yang di CPI mengalami pengunduran. Nah, itu informasi yang kakak dapat itu di Instagram resmi dari bkn.go.id official ya. Nah, ini informasinya. Nah, kakak buka coba ya. Oke, nah, informasi ini itu setelah terjadinya hujan badai yang disertai angin kencang yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan pada gedung Wisma Negara yang merupakan titik lokasi pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Maka peserta seleksi di lokasi Wisma Negara akan dilakukan penundaan dan direlokasi. Jadi ada 2 poin yang ditunda dan direlokasi. Untuk jadwal penundaan dan tempat akan disampaikan kepada peserta seleksi masing-masing oleh instansi. Oke, jadi informasi resminya itu di instansi. Cuma itu kita mempunyai, jadi kakak pada video kali ini kakak akan kira-kira menebak ya di mana lokasi kira-kira akan dilaksanakan tempat tersebut atau pengganti dari Wisma Negara yang ada di CPI. Nah, sebelumnya kita membahas ke lebih jauh lagi, kakak akan memperlihatkan peta secara di Google Maps ya, secara jelas di mana titik lokasi yang terjadi kerusakan akibat bencana tadi ya, hanya bencana kerusakan angin kencang yang terjadi pada sore hari tadi waktu Indonesia Tengah ya, atau di Makassar. Kita lihat di Google Maps. Nah, CPI itu ini ya, CPI itu adalah lokasi yang terdekat dengan laut ya, karena di situ jadi banyak gedung-gedung negara yang berada di CPI, dan ini merupakan wilayah yang paling dekat dengan laut ya. Nah, untuk lokasi yang digunakan untuk CPNS untuk seleksi ya, ini Wisma Negara yang berada di sebagian sini ya. Jadi dia itu di samping kirinya taman bermain Lego CPI, dan sebelah kanan itu dari CPI Treasure Island Timur. Nah, jadi pas di tengah-tengah sini ya. Jadi tadi berarti anginnya itu bencana cukup kencang dan menyebabkan kerusakan di bagian ini ya, gedungnya. Kita perbesar lagi, nah sini ya, Wisma Negara Indonesia Makassar. Jadi ini lokasi untuk beberapa instansi untuk seleksi CPNS tahun 2023. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa lokasi negara Indonesia ini atau Makassar ini dipilih sebagai lokasi untuk menentukan atau sebagai tempat seleksi CAT, CPNS maupun P3K tahun 2023 di Makassar? Jadi untuk sistem CAT kan menggunakan komputer. Pastinya di lokasi Wisma Negara pasti merupakan banyak lokasi yang mempunyai komputer-komputer yang bisa digunakan untuk seleksi. Pertama ya, poin pertama. Jadi ya kita ya, karena ini beberapa poin ini tuh bisa kita lihat untuk penentuan lokasi selanjutnya ya. Jadi kita menggunakan database history parameter-parameter kenapa Wisma Negara Indonesia bisa digunakan untuk seleksi CAT CPNS tahun 2023 maupun P3K tahun 2023. Pertama ya, mempunyai komputer yang memadai. Kedua, karena jumlah seleksi atau jumlah orang masyarakat yang ikut di seleksi CPNS itu banyak.
Jadi syarat kedua atau parameter kedua adalah gedungnya bisa digunakan banyak orang. Jadi poin pertama tadi mempunyai komputer yang memadai, satunya mempunyai lokasi yang cukup luas, entah itu parkiran maupun lokasi gedung-gedung untuk ujian ya. Untuk poin ketiga adalah lokasi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai wisata yang ada di Makassar. Jadi CPI, karena CPI kan ini terbaru yang ada di Makassar dan mungkin yang paling bagus lah ya untuk wisata yang ada di Makassar. Jadi digunakan CPI dan untuk menambah apa ya, kayak menambah minat orang-orang luar, apalagi kan yang mendaftar bukan hanya orang Makassar, ada orang luar, ada misalnya ada orang-orang dari kabupaten lain lah ya, itu membuat disengaja untuk di CPI karena supaya mereka tahu bahwa di Makassar itu ada lokasi yang indah gitu. Jadi ada 3 poin. Nah, akan tetapi 3 poin ini itu tidak bisa digunakan ya karena terjadi bencana angin puting ya, angin puting beliung tadi sore. Tapi ada beberapa yang komentar ya di kolom komentar di sini di IG, ada beberapa yang ini ya, dari Tri Devi ya, ada garis miring min, jangan jauh-jauh pindah lokasinya, soalnya saya sudah booking hotel dekat CPI 3 hari min, tolong pikirkan hal itu juga min. Jadi banyak sekali yang mengenai yang sudah booking hotel dan sebagainya, sampai intinya banyak lah ya ini ya, bagaimana yang sudah booking penginapan dan sebagainya. Nah untuk bagi teman-teman yang sudah booking sebenarnya masih belum ada informasi terbaru ya dari instansinya, apakah lokasinya akan dekat dengan Wisma Negara atau lebih jauh dari Wisma Negara. Sebenarnya kakak belum dapat juga jawaban, cuma kakak menebak dengan tiga parameter tadi. Oke, jadi jawabannya kakak ini bukan jawaban yang dari pemerintah, bukan. Ini cuma menebak saja dari 3 parameter tadi. Oke, jadi pertama parameter tadi adalah mempunyai komputer yang memadai. Nah, kalau lulus CAT ya, atau sistem komputer ya, sebenarnya yang paling memadai itu adalah pertama ya, bisa jadi instansi kenegaraan pertama ya. Jadi mungkin gedung-gedung yang sering digunakan pemerintah itu bisa digunakan, apalagi instansi yang sering atau yang terlibat langsung dengan sistem komputer, itu pertama ya. Yang kedua, gedung-gedung atau lokasi-lokasi yang pernah digunakan seleksi yang menggunakan sistem komputer juga, yakni UTBK ya, atau SNPT ya kalau tidak salah ya, intinya UTBK lah kalau di tahun kakak UTBK. Jadi itu menggunakan komputer, yakni bisa jadi adalah universitas yang mempunyai atau yang pernah digunakan untuk UTBK ya di tahun-tahun kemarin, yang sudah kredibel ya untuk mengenai komputernya. Oke. Jadi bisa gedung kenegaraannya dekat CPI sama universitas. Nah selanjutnya dengan jumlah yang besar, pastinya yang poin kedua tadi ya, yakni itu tadi luas ya, luas daerahnya atau luas gedungnya itu besar. Jadi memungkinkan berarti kita bisa mengeliminasi gedung-gedung yang kecil tidak bisa kita ambil, tapi yang kita gunakan adalah gedung-gedung yang besar yang mempunyai kapasitas komputer yang kredibel atau memadai dan mempunyai luas daerah yang besar. Jadi universitas-universitas yang belum negeri ya mungkin ya yang di Makassar itu mungkin bisa kita geser. Jadi kita cari universitas yang besar atau yang mungkin terkenal lah ya, terkenal di Makassar dan dekat dengan CPI, karena pasti pemerintah juga memikirkan jangan sampai terlalu jauh dari CPI karena bisa apa ya, kayak tidak bagus lah ya, tidak bagus untuk beberapa peserta yang sudah booking ya, sesuai dengan di IG tadi. Nah, poin ketiga terakhir adalah mengenai wisata ya, wisata atau dalam artian mempromosikan. Nah, kalau berbicara mengenai mempromosikan mengenai Makassar ya, Makassar itu terkenal dengan Universitas Hasanuddin ya, yakni universitas yang terbaik yang ada di Makassar, dan itu sudah kalau tidak salah sudah masuk 10 besar ya di Indonesia, universitas terbaik di Indonesia. Jadi sekaligus untuk mempromosikan kembali Universitas Hasanuddin dan selanjutnya lokasi ujian di UNAS itu atau Universitas Hasanuddin sudah sering digunakan UTBK dan lokasinya juga besar dan sejuk juga, kemungkinan besar kakak yang punya kakak pribadi untuk lokasi terjadi atau pelaksanaan CAT untuk pengganti di Wisma Negara Indonesia Makassar itu di Universitas Hasanuddin yang sekitar, kalau kita perjalanan ya, kalau di Maps itu
sekitar mana ya Pak? UNHAS. Cari UNHAS ini Pak, Mall Primaya. Nah, kalau UNHAS dia itu dekat sini ya. Mana UNHAS? Di sini ya UNHAS. Sebenarnya agak jauh ya. Kalau misalnya kita ke UNHAS sebenarnya itu agak jauh kalau misalnya kita dibandingkan dengan UNM juga. Jadi antara UNM sama UNHAS. Tapi kalau kita memakai dengan parameter ketiga, yakni mengenai promosi wisata atau promosi yang terkenal di Makassar, pastinya pemerintah mungkin ya lebih memilih UNHAS daripada UNM ya untuk segi wisatanya ya. Tapi kakak nggak bisa menjamin apakah UNHAS atau UNM. Oke. Jadi lokasinya menurutnya kakak ada dua yang mungkin bisa ya, antara di UNM atau di UNHAS. Jadi itu mungkin yang kakak tahu, yang kakak pikir ya untuk kemungkinan lokasi. Nah pertanyaannya, ketika misalnya kita menggunakan universitas, pastinya mempunyai waktu-waktu tertentu. Jadi tidak mungkin juga universitas meliburkan mahasiswa, tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar ketika misalnya lokasinya fix di universitas, kemungkinan waktu penundaannya itu bukan besok ya, bukan Jumat, karena Jumat itu masih ada kuliah. Kemungkinan besar ditunda pada hari Sabtu. Jadi mungkin informasinya itu besok, nanti jadi informasi besok mungkin itu diinformasikan lokasinya, jadwal-jadwalnya diulang, ini ya besok informasi lah fixnya. Dan hari Sabtu akan ujiannya kalau misalnya menggunakan lokasi universitas. Tapi kalau tidak menggunakan universitas mungkin bisa langsung ya, tapi tidak mungkin juga langsung karena kan membuktikan informasi dulu ya. Jadi ya paling cepat itu hari Sabtu penundaannya untuk tes yang ada di Makassar, paling lambat hari Minggu lah ya, hari Minggu atau mungkin hari Senin malahan ya. Jadi antara itu, jadi antara menurutnya kan hari Sabtu sudah bisa ya, karena kan kalau misalnya terlalu lambat atau terlalu jauh dari umum atau dari jadwal yang sudah tertera, nanti untuk masa sanggahnya akan dikurang dan sebagainya, nanti menyebabkan banyaklah jadi kekeliruan di situ. Oke, jadi lokasinya itu antara UNM sama UNHAS. Kalau misalnya universitas, kalau kenegaraan kayaknya banyak ya, cuma yang untuk kredibel komputernya mungkin jarang ya digunakan, yang pernah digunakan di UTBK jarang, jadi yang mungkin kredibel itu di universitas ya. Nah, untuk waktunya informasinya mungkin hari Jumat, dan untuk lokasi yang paling cepat itu atau untuk hari seleksinya yang paling cepat itu di hari Sabtu. Oke, mungkin video kakak cukup sekian ya. Jadi ini sebenarnya konten mendadak, kakak dapat informasi, kakak buat konten, kakak riset sedikit, dan kakak buat video ini supaya membantu teman-teman lah. Setidaknya teman-teman mempunyai pandangan bahwa ternyata ini pemerintah juga memikirkan teman-teman gitu ya. Jadi pemerintah bukan hanya menentukan lokasi atau tidak, atau menentukan asal lokasi tidak. Jadi mungkin pemerintah juga memikirkan budgetnya teman-teman, lokasi yang paling dekat dengan CPI atau yang pertama ya, atau di Wisma Negara paling dekat dan sebagainya. Jadi semuanya akan dipikirkan pemerintah matang-matang. Dan saya kira mohon teman-teman tag ya akunnya BKN Official supaya video ini bisa bisa di-rek atau di-upload lah, atau di-tag dari mimin ya, adminnya dari BKN umum ya, supaya informasi ini bisa disampaikan ke pemerintah dan lokasinya itu bisa dipastikan atau bisa diiyakan lah atau difiskal oleh pemerintah. Jadi untuk sekarang ini cuma perkiraan dari kakak, tapi siapa tahu kita tag aja ya, tag UNHAS, tag UNM, tes BKN dan sebagainya, supaya lokasi yang ditetapkan adalah di UNHAS atau di UNM sesuai dengan perkiraan dari kakak. Oke, mungkin video kakak kurang lebih cukup sekian. Terima kasih yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.